warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ambarwati, NPM 1901011087 dari kelas PAIB semester 5. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Didi Wahyudi. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar pada pendidikan 4.0? Pada tahun ini dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni Industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung dengan teknologi. Nah, konsep Merdeka Belajar ini sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Garis besarnya meliputi yang pertama ada asesmen kompetensi minimum. Fokusnya yaitu bukan hanya seberapa banyak nilai siswa, tapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis dengan kemampuan kognitifnya. Yang kedua ada survei karakter. Di sini fokusnya yaitu pemerintah bukan hanya akan mensurvei hasil atau nilai belajar siswa, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan hasil belajar. Jadi maksud dari perluasan hasil belajar ini adalah yang paling menarik. Merdeka Belajar yaitu adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Di sini mereka diminta untuk mengembangkan bakat mereka. Yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Jadi di sini adalah momen pemerintah memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah 3T yang memiliki tingkat kelahiran tinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Nah, di sini rancangan yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah pendidikan yang bersifat kreatif, kedua inovatif, dan ketiga kolaboratif. Kreatif itu maksudnya yaitu kita harus menemukan hal baru dalam pembelajaran, dalam artian pembelajaran itu tidak monoton, dan juga kreatif itu dalam artian tidak membosankan. Kita membuat pembelajaran yang menyenangkan dan seru. Yang kedua inovatif. Nah, inovatif ini dalam artian memberikan hal baru dalam pembelajaran. Kita buat pembelajaran yang asik, penggunaan bahasa yang seru, dan mudah dicerna serta mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran yang kolaboratif. Nah, guru dan siswa sangat berperan penting dalam pembelajaran yang kolaboratif. Peran guru dan siswa harus saling mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang dituju, dan juga antara guru dan siswa itu harus saling bekerja sama. Siswa juga harus memiliki rasa keinginaman yang tinggi, jadi antara kedua belah pihak itu terdapat feedback. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strateginya yaitu yang pertama membantu siswa dalam belajar. Jadi proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Nah, yang kedua adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Nah, jadi peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Jadi setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Nah, penanaman pendidikan karakter ini juga tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat yaitu melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya yang sesuai dengan
era pendidikan 4.0. Nah, di sini kita bisa menggunakan smartphone. Smartphone yaitu situs jejaring sosial yang mana digunakan sebagian besar siswa untuk berbagai keperluan. Nah, keperluan ini digunakan untuk bisa berhubungan dengan orang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu, hanya dengan menggunakan smartphone. Dari beberapa jejaring sosial ini, aplikasi yang paling digemari adalah Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan sosial-sosial media lainnya. Jadi dengan menggunakan media, kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti smartphone, komputer, laptop, dan media elektronik lainnya yang diharapkan mahasiswa maupun siswa mampu menjelajahi ilmu pengetahuan dari berbagai sumber tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Pertanyaan yang kelima yaitu apa pendapat Anda? Tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 memiliki banyak kendala yang dialami oleh guru dan siswa. Solusi alternatifnya adalah selama pembelajaran daring, guru harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar menjadi lebih efektif. Nah, hal ini terkait dengan komunikasi dan interaksi antara yaitu guru dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara efisien. Media pembelajaran yang dapat diterapkan atau digunakan pada masa pandemi ini diantaranya adalah seperti WhatsApp Group, PowerPoint, YouTube, dan Google Form. Karena pembelajaran ini tidak hanya didapatkan di bangku kuliah, tapi juga bisa didapatkan di rumah ketika membaca buku, membuka website, atau kita mempelajari yang ada di sebuah kajian. Tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Jika kita hanya berpatokan pada pembelajaran yang ada di perkuliahan saja, tentu tidak membuat pengetahuan kita itu menjadi bertambah. Jadi kita juga memerlukan ilmu dari sumber-sumber lain agar membuat ilmu pengetahuan kita itu berkembang. Itu saja jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.